Halo, perkenalkan nama saya Nainai Rebung. Hari ini saya ingin membacakan sebuah dongeng dari buku ini, Mendongeng Yuk. Ini adalah buku kumpulan dongeng yang menurut saya bagus sekali. Di dalamnya berisi dongeng-dongeng yang sangat menarik. Karya dari Bunda Nana Ernawati, kemudian juga tulisan dari Kak Kurnia Effendi, Kak Agus Istianto, dan Kak Diana Rose. Saya akan membacakan karya Bunda Nana Ernawati yang berjudul Kata yang Kesepian. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bagus sekali ya. Kelihatan katanya sedang sedih tuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tetap bersemangat dan tetap bergembira ya. Nainai Rebung kembali menjumpai kalian dalam Dongeng Rebung, persembahan Lembaga Seni dan Sastra Rebung. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Kata yang Kesepian. Kalian duduk yang manis ya. Boleh pegang boneka, boleh memeluk bantal, boleh juga di pangku mama atau ibu. Jangan berisik ya anak-anak. Nah, coba Nainai Rebung ingin bertanya, siapa di antara kalian yang tahu arti kata kesepian? Kesepian artinya merasa sedih dan sendiri karena tidak punya teman. Ayo, siapa yang pernah kesepian? Benar, kita semua pernah kesepian. Misalnya ketika ada teman yang menjauhi kita, kalau papa atau mama marah pada kita, kalau kita sedang jengkel pada kakak atau pada adik, atau saat kita sendirian di rumah. Gimana rasanya saat kesepian anak-anak? Iya, nah mari kita dengarkan cerita yang dikarang oleh Bunda Nana Ernawati tentang kata yang kesepian. Sudah beberapa hari, si Kata tinggal sendirian di dalam hutan di tepi kolam yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Tidak ada yang mau berteman dengannya karena tubuhnya gatal-gatal. Kenapa anak-anak? Ternyata dia terkena penyakit koreng yang menimbulkan bau tidak sedap. Nah, semua binatang di hutan itu menjauhinya. Bahkan sesama katak pun tidak ada yang mau menjadi kawannya. Katak yang bersedih itu memikirkan bagaimana caranya supaya kawan-kawannya mau kembali berteman dengannya. Anak-anak ada yang punya usul tidak? Kata itu harus ngapain ya supaya teman-temannya mau mendekat dan tertarik lagi bermain dengannya? Kalau ada yang mau usul sini, kasih tahu Nainai Rebung. Belum ada yang mau usul? Oke, Nainai akan lanjutkan ceritanya. Anak-anak coba pikirkan bagaimana caranya agar si Katak punya teman lagi. Baiklah, besok aku akan menjadi badut dan aku akan bertingkah lucu untuk menghibur teman-temanku. Sekarang aku akan menyiapkan pakaianku dulu untuk jadi badut. Nah, anak-anak, setelah menyiapkan pakaian, si Katak beristirahat agar besok pagi ia sudah segar kembali dan kuat. Keesokan paginya, sinar matahari membangunkan si Katak. Hai Katak, ayo bangun. Kamu bilang akan menemui teman-temanmu kan? Kata matahari. Iya benar matahari, aku akan menjadi badut hari ini.
Kalau begitu, ayo lekas mandi, lekas berpakaian, supaya kamu tidak terlambat. Nanti teman-temanmu keburu pergi bermain ke tempat yang jauh. Nah, anak-anak, si Kata akhirnya selesai bersiap-siap. Dia berdoa sebelum berangkat agar dia selamat dan berhasil. Jalanan sepi dan tanaman rimbun yang ia lewati dengan melompat-lompat. Kostumnya yang bertotol-totol merah di atas badannya yang hijau itu tampak lucu sekali. Matanya ia lingkari dengan warna merah sehingga tampak lebih besar dan bulat. Jadi anak-anak, zaman dulu warna tubuh katak itu hanya hijau polos saja, tidak seperti saat ini ya. Nah, setelah beberapa waktu berjalan menyusuri hutan, terdengarlah suara yang riuh bernada gembira. Oh, itu kerumunan teman-temanku, pikir Kata. Mereka sudah berkumpul untuk berangkat bermain ke lapangan di dekat rumah Pak Tani. Aku harus bergegas, kata si Katak dalam hati. Si Katak pun mempercepat langkahnya supaya dia segera tiba di tempat teman-temannya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Si Katak menyapa kawan-kawannya dengan riang. Di situ ada harimau, ada kucing hutan, ada rusa, ada jerapah, ada gajah ada belalainya, ada kancil, dan masih banyak lagi. Salah seekor dari mereka menoleh dan menjawab, dia adalah si kancil. Siapa kamu? Pakaianmu aneh sekali, polkadot, totol-totol seperti itu. Kami dulu punya teman, namanya Kata. Tapi dia hanya hijau, tidak totol-totol seperti kamu. Dia kami singkirkan karena dia sakit koreng, tidak bisa diajak bermain. Itu aku, kata si Kata itu. Tapi bajumu berbeda. Aku memakai baju ini karena aku ingin menghibur kalian. Menghibur kami? Bagaimana caranya? Nah, anak-anak, teman-teman si Kata, para binatang di hutan itu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang mau dekat-dekat dengannya. Mereka malah menyingkir karena merasa si Kata adalah binatang aneh. Kata tidak putus asa anak-anak. Dia melompat ke tengah dan segera memainkan sulap. Dia menjadi badut yang lucu dan menarik. Dia juga bersalto di udara, berguling-guling 2-3 kali sambil menyuarakan bunyi yang lucu. Kukwak, kukwak, kungkung, kukwak, kukwak, seru si Kata itu. Nah, teman-teman Kata yang awalnya tidak memperhatikan, satu persatu akhirnya tertarik dan mulai mendekat. Mereka senang dan merasa terhibur, juga merasa lucu si Kata dengan kostum yang baru itu. Kata pun semakin bersemangat anak-anak, dan dia terus berlompatan, menari-nari, bermain sulap, dan melucu sampai kelelahan. Bahkan dia sampai hampir pingsan anak-anak. Kata tidak peduli, dia hanya punya satu tujuan, bagaimana membuat teman-temannya mau bermain bersamanya lagi. Nah, singa yang menjadi raja hutan tidak tega melihat perjuangan si Kata itu. Suara singa bagaimana? Gitu ya. Teman-teman, kita minta Kata berhenti ya.
Kasihan, dia kelelahan, ucap si singa. Teman-temannya pun menyetujui dan akhirnya si katak tersungkur hampir pingsan. Oh, hai katak, untuk apa kamu melakukan semua itu? Oh, Raja Hutan, aku melakukan semua itu karena aku kesepian. Sejak aku sakit koreng, kalian menyingkirkanku. Aku jadi nggak punya teman. Aku sedih sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk memakai baju yang kubuat sendiri ini untuk menutupi penyakit gatal-gatalku. Lalu aku belajar main sulap untuk menghibur kalian, kata-kata. Para binatang penghuni hutan itu tidak tega melihat atraksi katak dan akhirnya timbul rasa kasihan. Gajah yang lembut hatinya itu berkata dengan nada iba, "Baiklah teman-teman, bagaimana kalau katak kita terima lagi menjadi teman kita?" Yang lain berkata, "Ya, boleh. Semua binatang menjawab serempak. Katak merasa sangat bahagia. Dia bersyukur telah berkumpul lagi dengan teman-temannya. Katak tidak ingin melepas kostumnya yang totol-totol itu. Dia terus ingin memakainya karena teman-temannya menyukai kostumnya itu. Nah, sejak saat itu sampai sekarang ini anak-anak, badan semua katak tidak hijau polos lagi, tapi ada totol-totol polkadot berwarna merah dan matanya melotot besar gitu. Nah, anak-anak, perjuangan si katak sudah berhasil. Demikianlah anak-anak sebuah kisah indah yang mengajarkan kepada kita bahwa setiap usaha keras yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil yang membahagiakan. Makanya kalian jangan pernah lelah berusaha dan belajar giat. Sekarang waktunya kita untuk berpisah ya. Kalian harus beristirahat agar besok bisa sekolah lagi dengan baik dan tidak ngantuk di kelas. Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa pada dongeng rebung selanjutnya. Dadah. Kalau mau tidur, jangan lupa gosok gigi dan berdoa dulu ya. Oke, dadah.